Sungguh besar setiamu, begitu Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Kita angkat pujian ini kembali. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang sangat mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah. Terima kasih Tuhan. Mohon hambanya pendeta Rini boleh pimpin kita dalam doa. Bapak di surga, terima kasih dan kurang. Kami bersyukur siang hari ini kami akan memuji memuliakan nama-Mu, program hamba-Mu yang melayani hari ini dengan pembawaan Allah turun atas setiap hamba-Mu. Dan kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mari kita angkat kembali pujian kita. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Puji Tuhan, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang kuat dan berjaya. Mari kita lanjutkan pujian kita, kita angkat pujian nyanyian kemenangan.
Yesus Kristus. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita rindu selalu untuk diperlengkapi dengan firman-Nya. Karena kita tahu firman-Nya memberikan kekuatan kepada kita di setiap waktu, di setiap saat, di setiap musim kehidupan kita. Kita percaya firman Tuhan ada, hadir, menguatkan kita, memberi sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, yang tidak meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktu-mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan
Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Dipujilah nama Bapa. Semoga bersyukur kemurahan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Bapa. Semua apa yang baik yang boleh kami nikmati. Terima kasih untuk saudara-saudara kami, sahabat, teman, keluarga. Terima kasih untuk anak-anak-Mu seluruh permukaan dunia. Terima kasih untuk mereka yang saat ini juga sedang berjuang di tengah-tengah menghadapi penyakit mereka Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID di seluruh dunia. Tuhan tolong berikan mereka kekuatan kasih, kekuatan iman, kesabaran. Tuhan tolong mereka untuk betul-betul dapat mengkoreksi hati dan kehidupan mereka Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih para perawat, dokter, para keamanan, semua yang terus berjuang untuk menolong para penderita COVID Tuhan. Tuhan tolong bangsa dan masyarakat kami. Berikan kesabaran, kekuatan, ketabahan. Berikan pemerintahan kami Tuhan hikmat akal budi. Mampukan untuk menolong masyarakat bangsa kami di tengah-tengah kesukaran ekonomi yang mereka hadapi saat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya kekuatan Roh-Mu ada atas kami. Kami percaya hati kami. Kuatkan hati kami Tuhan kembali kebenaran firman Allah. Kami mohon pengurapan turun atas hamba dan turun atas setiap pribadi kami yang mendengarkan kebenaran firman. Pengurapan itu akan menolong kami untuk memahami kebenaran. Pengurapan itu akan menolong kami Tuhan untuk bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau Bapa. Mari Roh Kudus, Kau hadir di depan. Kau hadir bersama kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di hari ini, di mana pun kami berada pada saat ini. Terpujilah nama Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, pimpin kami termasuk dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kembali. Saudara, minggu yang lalu kita sudah baca di firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11 bahwa ada 5 jawatan yang diberikan kepada gereja Tuhan untuk mengajar, untuk memperlengkapi jemaat, memperlengkapi umat Tuhan, memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk bertumbuh, untuk menjadi dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan, untuk membangun tubuh Kristus. Itulah tujuan membangun tubuh Kristus di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Mari kita membangun tubuh Kristus. Masing-masing kita harus menyadari bahwa kita adalah batu-batu rohani yang dipakai untuk membangun sebuah bangunan rohani yang besar ya, di dalam persekutuan orang-orang percaya. Nah, masing-masing kita adalah tubuh, adalah bait Tuhan. Dan untuk saat-saat seperti ini ada begitu banyak pertanyaan, ada juga begitu banyak pernyataan, ada begitu banyak nubuatan, ada begitu banyak tafsiran-tafsiran dari penglihatan-penglihatan ya. Tapi ada banyak juga pertanyaan yang datang ke WA saya. Jadi saya katakan saya tidak berani menilai atau juga
akan menghakimi ya, untuk katakan ini benar, itu salah ya. Seorang mendesak saya untuk menjawab, tapi saya katakan saya tidak berani ya, lebih dari apa yang saya tahu. Hal yang paling penting, paling mendasar adalah mari kita kembali melihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Seperti yang selalu saya katakan, mari kenali Alkitab saudara, kenali firman Tuhan, baca Alkitab saudara, baca ya dengan bersuara dan renungkan firman. Baca tanpa harus selalu mengerti apa artinya. Baca saja dulu. Tidak usah cari tahu dulu artinya. Baca saja dulu. Nah, seperti firman Tuhan katakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau kita membiasakan diri untuk terus membaca firman Tuhan, maka percaya Roh Kudus akan menolong iman saudara bertumbuh. Maka percayalah, suatu kali ketika engkau menghadapi persoalan, engkau memiliki sebuah pertanyaan, firman yang kau baca itu, Roh Kudus akan mengingatkannya. Dan saat itu firman itu yang kau baca ya, huruf-huruf tertulis itu akan menjadi rema untukmu di hari. Saat itu engkau akan berkata, inilah arti dari firman Tuhan yang pernah saya baca. Jadi bacalah firman Tuhan. Kenalilah Alkitab saudara lebih dulu sebelum saudara membaca artikel-artikel lain. Sebelum kita mendengar khotbah-khotbah yang lain. Supaya kita tidak menjadi anak-anak yang mudah untuk ombang-ambingkan oleh rupa-rupa lain pengajian. Hari-hari ini kembali begitu banyak nubuatan, peringatan, prediksi tentang dengan semua apa yang terjadi ini. Lalu ada yang menghubungkan dengan pemerintahan baru, dunia baru, gereja super dan yang lain-lain. Saya terus terang tidak begitu suka membaca hal seperti itu. Saya lebih suka membaca kebenaran firman Tuhan. Saya lebih suka untuk melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan. Beberapa artikel itu terasa begitu menakutkan, menggambarkan, mengelompokkan orang-orang yang akan tertinggal di dalam masa pemerintahan antikris. Saya selalu katakan, gak usah peduli kapan antikris datang. Gak usah peduli kapan Tuhan datang. Yang penting mari hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Mari jalani hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Yang lain gak usah dipikirkan, gak usah dipusingkan. Orang tuh kalau selalu ngomong sama saya, wah Pak Bobi, pahalamu besar di surga, upahmu besar di surga. Saya bilang saya tidak pernah ngurusin upah. Saya nggak peduli nanti mau dapat mahkota atau enggak, saya nggak peduli. Buat saya yang penting apa yang saya bisa kerjakan hari ini. Seperti yang pernah saya katakan, saya itu sungguh-sungguh percaya bahwa di antara jemaat Tuhan kalau dapat mahkota itu pasti mahkotanya lebih mulia dari saya. Ada banyak jemaat Tuhan kalau dapat upahnya pasti lebih banyak daripada yang diterima para pendeta. Loh kenapa? Ya, pendeta itu melayani yang memang sudah tugasnya. Tapi jemaat Tuhan di tengah kesibukan usaha, di tengah kesibukan pekerjaan masih melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Pendeta melayani itu wajar.
Bahkan pendeta memberi uangnya pun itu hal yang biasa. Karena memang dia seorang pendeta, seorang hamba Tuhan. Dan itulah seharusnya tugasnya. Tapi yang seperti saya katakan, yang seringkali disayangkan, pendeta itu bisa melayani semua hal. Tapi seringkali tidak mau melayani dengan uang. Nah, jemaat melakukannya lebih dari itu. Maka saya percaya jemaat Tuhan itu akan mendapatkan upah lebih banyak daripada bantuannya, daripada saya. Tapi mari jangan pedulikan upah itu. Jangan berfokus kepada upah. Karena itu akan menunjukkan diri kita melayani sebagai hamba. Kalau kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak raja, kita melayani tanpa mata kita tertuju pada upah. Tapi kita tertuju kepada kehormatan. Dan memang karena kita anak Allah, kita anak raja, anak Tuhan, itulah sebabnya kita melayani. Ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Gak usah persoalkan kapan Tuhan Yesus datang. Karena yang jadi persoalan saat ini adalah saat ini lebih banyak orang yang datang duluan sama Tuhan kena COVID. Jadi bingung-bingung kapan Tuhan datang, sampai lupa mempersiapkan diri kapan dia datang sama Tuhan duluan. Jadi, saudara, mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki saja di dalam hidup. Nanti urusan nanti. Orang tanya, gimana kalau pendeta nanti ketinggalan di zaman pemerintahan antikris? Saya kalau ini orang bilang, saya kalau tertinggal pasti saya akan murtad. Itu yang ngomong malah pendeta yang saya bilang. Nah ini kan ngaco. Ya, kalau tertinggal itu berarti kok bisa membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Yang lain terangkat kok tertinggal. Dan kalau tertinggal jangan khawatir. Karena justru lebih mulia yang tertinggal daripada yang terangkat. Loh ya kok bisa? Bisa firman Tuhan bilang. Artinya engkau bersedia memberikan nyawamu buat Tuhan. Orang-orang yang mati dalam Tuhan itulah yang dikatakan berbahagia di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan pada waktu dia menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya. Kalau terangkat ya puji Tuhan. Kalau tertinggal bertahanlah setia sampai mati. Gitu. Ya. Jadi mari kembali kepada 5 jawaban yang memperlengkapi kita. Tujuannya di dalam kehidupan kita, mari kita kenali kehendak Tuhan di dalam hidup. Jadi saya ingin berbicara tentang tujuan. Mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang pernah kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8. Paulus pencemahan Tuhan di Roma pasal yang ke-8. Saya ingin kita membaca kembali di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Allah turut bekerja, Tuhan turut bekerja. Di tengah-tengah pandemi COVID, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran yang kita hadapi, Allah sedang bekerja di dalam. Tapi ingat, Allah bekerja itu bukan untuk keinginan kita, bukan untuk tujuan hidup kita, bukan untuk kehendak kita. Allah bekerja untuk rencananya. Allah bekerja di dalam kehidupan kita untuk tujuannya.
Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk membentuk karakter kita, untuk menjadi serupa dengan gambaran anak siapa? Yesus. Yesus. Kalau saya katakan itu visi satu-satunya di dalam hidup orang percaya, tujuan satu-satunya di dalam kehidupan orang percaya, tujuan satu-satunya saat Yesus mati untuk kita, untuk menyelamatkan kita, untuk sebuah tujuan, menjadi serupa dengan Yesus. Ini tujuan Tuhan bagi setiap kita, menjadi serupa dengan Yesus di dalam karakternya, bukan yang lain. Tapi ada begitu banyak pengajaran yang membelokkan kita dari tujuan Tuhan, sehingga seolah-olah tujuan Yesus menyelamatkan kita hanya supaya hidup kita diberkati, hidup kita sehat terus, gak sakit-sakit, kalau bisa gak mati-mati. Sehingga pengajaran-pengajaran itu membelokkan kita dari tujuan awal. Lalu pemikiran kita hanya kepada upah di sini dan upah di sana. Dan tujuan Tuhan hanya satu, bentuk karakter kita serupa dengan Yesus. Maka ketika kita melihat pandemi COVID ini dan semua apa yang terjadi, setiap kesulitan, setiap kesukaran yang kita alami bersama, jangan merasa sendiri mengalami persoalan. Setiap orang hadapi pencobaan, masalah, saya sendiri. Engkau enggak sendiri. Sama firman Tuhan katakan, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Cuman mungkin bentuknya aja yang berbeda, modelnya berbeda. Tapi sebenarnya semua orang mengalami penderitaan. Ada keburukan, tentu ada kebaikan di dalam satu saat yang sama. Banyak orang saat ini mengalami kesukaran ekonomi akibat COVID, kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi yang lain, ada orang mendapatkan pekerjaan yang baru dengan membuat masker, jualan masker. Ada orang yang dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan. Tinggal orang mau melihat dan mengambil peluang itu atau enggak. Kalau orang bilang sekarang susah cari kerjaan, ada kerjaan, jualan masker. Jadi kita tidak bisa katakan kita hanya sendiri. Hal yang kedua, kita tidak sendiri. Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menyertai. Tuhan menyertai kita di tengah kesukaran kita. Lalu orang bilang kalau ada Tuhan, kenapa hidup jadi susah? Kalau ada Tuhan, kok banyak orang Kristen yang mati kena COVID, bahkan pendeta mati kena COVID. Kalau ada Tuhan, apakah karena ada Tuhan, bersama Tuhan, Tuhan bebaskan kita dari semua persoalan? Enggak. Kalau hidup tuh sama Tuhan lurus-lurus aja, hidup Tuhan tuh bersama Tuhan terpelihara, maka kita nggak akan membaca di dalam kisah rasul-rasul menghadapi aniaya, menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan. Kita tidak akan membaca di dalam kitab Ibrani tentang saksi-saksi iman. Mereka yang kelaparan lari bersembunyi di gunung-gunung, mereka yang dianiaya. Kalau anggapan kita bahwa Allah ada, maka persoalan beres. Tidak. Kita melihat Allah izinkan, Tuhan izinkan persoalan-persoalan terjadi. Untuk apa?
untuk membentuk karakter, mempersiapkan diri kita. Bukan untuk kedatangan Tuhan, tapi mempersiapkan diri kita untuk di saatnya nanti memerintah bersama-sama dengan Yesus. Jadi betapa kita melihat tujuan yang mulia, hal yang sangat berharga untuk kita perjuangkan di dalam Tuhan. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan katakan, marilah kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Tidak ada alasan bagi anak Tuhan untuk tidak bersyukur. Meskipun saudara bisa cari 1 juta persoalan untuk tidak bersyukur, 1 juta alasan untuk tidak bersyukur, kita mau cari gampang. Hari-hari ini banyak alasan untuk kita mengeluh, untuk kita bersyukur-syukur. Tapi jangan mencari 1.000 sejuta alasan untuk tidak dapat bersyukur. Ada sebuah alasan untuk kita bersyukur. Allah turut bekerja sama. Kalau pandangan perhatian pikiran kita hanya tertuju kepada upah, hari ini mungkin saya berhenti melayani. Kalau pikiran hati saya hanya tertuju kepada upah, mungkin saya akan cari usaha kerjaan yang lain daripada melayani. Tapi pikiran hati saya tidak pernah tertuju kepada upah. Hati pikiran saya hanya tertuju semata-mata kepada kemurahan Tuhan, kasih karunia Allah yang begitu besar dalam hidup saya. Kalau saya ada sebagaimana ada hari ini, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan. Saya menulis artikel Zero to Zero setiap hari. Berapa tahun terakhir ini berhenti di hari Minggu saja. Ada teman saya katakan, kok bisa kamu menulis renungan setiap hari, kok bahannya nggak entek-entek. Bagaimana kita bisa kehilangan kasih karunia Tuhan? Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan saya rasakan setiap hari. Saya juga mungkin pendeta gembala yang pelit ini nggak mau bertanya. Kenapa? Ya tiap minggu saya cengkot di sini, kecuali saya pergi. Bukannya mau bilang mau menyombongkan diri, tidak. Tapi karena saya pikir saya seorang gembala yang harus memberi makan pada domba-domba. Selama Tuhan percayakan, ya, selama Tuhan percaya, itulah kemurahan kasih karunia Tuhan yang memperlengkapi saya dan memperlengkapi saudara. Kalau saya bisa, kalau saudara bisa, itu bukan karena kegagalan, bukan karena kehebatan kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Jadi selama kemurahan Tuhan ada, maka tidak ada kata lelah untuk melayani. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata berhenti, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata libur untuk melayani. Kalau kita merasa kemurahan Tuhan habis, ya habis juga orang lain. Tapi kalau pikiran perhatiannya fokusnya hanya pada upah, orang bisa berhenti melayani kapan saja. Ya. Mari kita belajar memahami. Allah turut bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Kebaikan itu kebaikan dalam rencana Tuhan. Jadi kadang-kadang menurut kita apa yang tidak baik itu di pandangan Tuhan baik. Ketika Ayub mengalami persoalan, di mata orang lain itu gak baik, di mata istrinya itu gak baik, di mata sahabatnya itu gak baik.
Tapi di mana soal yang menjerat kehidupan Ayub itu adalah hal yang baik. Dan itu membuat Ayub mengenal Tuhan sesungguhnya. Jadi bukan apa yang baik menurut kita, tapi apa yang baik menurut Tuhan. Jadi Tuhan akan izinkan hal buruk datang dalam hidup kita. Tuhan akan izinkan masalah-masalah datang dalam hidupku untuk sebuah tujuan baik yang Tuhan sudah tetapkan di dalam hidup. Ketika engkau keluar sebagai pemenang, seperti emas yang dimurnikan dari dalam api, Tuhan katakan itu baik. Kalau emas sendiri dimurnikan dalam api, emasnya pasti menggerutu kepanasan. Pasti dia nggak tahu. Ketika kita dihadapkan persoalan, masalah, kita semua pasti ngomel. Boleh ngomel? Boleh. Ngomel itu wajar. Tapi jangan ngomel terus-terusan. Kita tersakti marah wajar, tapi jangan marah-marah. Emosi wajar, takut wajar, khawatir wajar. Tapi jangan terus hidup dalam kecemasan. Semua itu reaksi yang wajar. Tapi saat kita menghadapi hal seperti itu, jangan terus memikirkan persoalanmu, jangan terus memikirkan kekhawatiranmu, jangan terus memikirkan ketakutanmu. Tapi saat kau khawatir, saat kau takut, saat kau emosi, saat kau kecewa, saat kau marah, mari usahakan dirimu tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Datang kepada Tuhan. Serahkan semua persoalan. Apakah doa akan menolong menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi doa akan menolongmu mendapatkan ketenangan. Doa akan menolongmu mendapatkan hikmat Tuhan. Doa akan menolongmu untuk mendapatkan jalan keluar. Kalau kita nggak tenang, kita nggak akan pernah dapat jalan keluar. Ya. Banyak orang berdoa dengan berpikir, oh doa dapat menolong, memberikan jalan keluar. Lalu nggak ada pertolongan datang marah-marah. Mana doa katanya bisa nolong? Mana katanya banyak doa banyak berkat? Mana? Doa-doa itu terus tapi tidak mau memberkati. Lalu berkatnya datang dari mana? Ya. Nah, Bapak, kita mengerti saat firman Tuhan katakan Allah turut bekerja sama dalam segala berkat. Dalam arti bahwa Allah bekerja di sana, memberikan kepada kita pertolongan di dalam kekuatan, di dalam hikmat kalkuli, di dalam kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa tetap tenang menghadapi persoalan kita. Dan kita bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, meskipun mungkin itu bertentangan dengan kehendak hati kita sendiri. Di saat-saat seperti ini, seperti saya katakan, inilah saatnya kita menunjukkan kepedulian kita, kasih kita kepada orang-orang lain, berbagi satu dengan yang lain di tengah-tengah persoalan yang dihadapi oleh bangsa negara. Gitu. Nah, firman Tuhan kita katakan kepada kita di sini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipanggil menjadi serupa dengan Yesus, yang dikatakan yang adalah sulung dari semua saudara. Engkau adalah anak Allah, anak Elohim, anak Yud. Dan maka sebagai anak Tuhan, anak Allah, kita wajib untuk hidup sebagaimana Yesus hidup. Wajib hidup sebagaimana Yesus hidup.
Sebagaimana Yesus itu artinya apa? Hidup seperti Yesus yang hidup untuk melayani. Seperti Yesus yang hidup untuk kehendak Bapa. Seperti Yesus yang hidup di dalam kasih. Yesus katakan kepada kita, kalau kau mengasihi aku, kau akan mengerjakan kehendak Bapa. Kalau kau mengasihi aku, engkau akan mengasihi juga orang lain. Engkau akan mengasihi saudara-saudara. Kalau kau mengasihi aku, engkau akan melayani. Jadi mari kita kerjakan segala sesuatu oleh karena kita mengasihi. Mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, kita dapat mengasihi orang lain. Kata firman Tuhan, kalau orang nggak bisa mengasihi saudaranya, bagaimana kasih Bapa ada pada orang? Jadi jangan katakan kau mengasihi Tuhan kalau kau tidak bisa membuktikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang sekitar. Itu firman Tuhan kita katakan. Kebencian itu setara dengan pembunuhan. Orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Itu kata firman. Jadi kita melihat di sini mereka yang ditentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga dimuliakan. Apa yang saudara lihat di sini? Saudara lihat di situ ada kesukaran, kesulitan, penderitaan, persoalan. Nah yang dipanggil ini, pilih ini, ditentukan kembali, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Ada masalah, ada kesukaran, ada penderitaan di sini. Kenapa? Karena itu sebuah proses panjang dari kehidupan. Karena itu adalah sebuah perjalanan panjang dari kehidupan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Kita akan mengalami begitu banyak pemrosesan, mengalami begitu banyak pembakaran, pembentukan. Firman Tuhan katakan kita ini seperti tanah liat di tangan penjunan. Tuhan adalah penjunan kehidupan kita. Sebuah vas keramik dan sebuah kendi air atau pot bunga yang biasa yang tanah liat warna merah-merah itu dibentuk oleh tanah yang sama, tanah liat yang sama, tapi menghasilkan hal yang berbeda. Yang satu dipakai untuk pekerjaan yang biasa, pekerjaan yang hina, satu dipakai untuk pekerjaan yang mulia. Apa yang berbeda? Prosesnya. Yang satu menghadapi proses yang hanya singkat, api yang tidak begitu panas, pembentukan yang bukan asal-asalan sih, tapi pembentukan yang sederhana, proses yang sederhana, tapi untuk membuat sebuah keramik yang berharga itu perlu pemrosesan yang lebih rumit, pembentukan yang lebih sulit, pembakaran yang lebih panas. Makanya harus dibakar dalam suhu 6000 derajat Celcius sampai api yang biru. Kalau bikin gerabah apinya cukup merah, api harus begitu panas. Jadi terserah kita mau jadi anak Tuhan yang biasa-biasa atau mau menjadi murid Yesus, menjadi orang Kristen atau mau menjadi murid Yesus.
Mau menjadi orang Kristen biasa-biasa, yang penting masuk surga, biar cuma di emperannya. Itu kata orang sama saya. Atau mau menjadi pewaris kerajaan Allah, memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Nah itu kan terserah pilihan saudara. Ya. Semua orang rindu kalau Tuhan datang kita diangkat di awan-awan. Semua rindu pinter ngomong, pinter nyanyi. Tapi begitu hadapi persoalan, ngomel. Hadapi kesukaran, ngomel. Ada saatnya untuk berbagi berkat, malah menahan uang. Gimana kita mau berdoa? Itu pilihan di tangan saudara masing-masing. Semua kita sudah punya modal yang sama, keselamatan. Ya, apa yang kita kerjakan dengan keselamatan yang kita miliki? Biasa saja. Semua punya masing-masing Alkitab di HP-nya sekarang. Apa yang kita gunakan dengan Alkitab di HP kita? Berjalan kemana-mana kita baca, kita merenungkan firman. Kita punya Alkitab, sebuah buku Alkitab di rumah kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita hanya membukanya di hari Minggu saja waktu bawa ke gereja? Atau kita membukanya setiap hari dan membacanya? Baik di buku atau di tab kita atau di HP. Nah, kita terus membaca firman Tuhan, merenungkannya. Atau hanya membuka Alkitab waktu dengar khotbah. Jadi kita apakah saudara mau dipakai untuk menjadi perabot rumah Allah yang mulia, atau mau menjadi perabot yang biasa-biasa saja? Mau menjadi perabot yang dipakai untuk pekerjaan yang hina, atau menjadi perabot yang dipakai untuk pekerjaan yang mulia? Itu kembali kepada kita masing-masing. Di pagi hari ini, mari kita kembali. Maka ingat, engkau gak pernah sendiri. Banyak orang di seluruh dunia ini, saudara-saudara, menghadapi penderitaan yang sama. Ada orang-orang yang lebih menderita daripada. Ya, bukan kau menderita sendirian. Mari di tengah-tengah kesukaran kita, di tengah-tengah kesulitan kita tetap berbagi dengan orang-orang lain. Ya. Jangan bilang, wah orang yang sudah kaya. Ya. Ada orang kaya yang butuh bantuan kita bersyukur lo bisa memberkati orang kaya. Ya. Satu kali saya memberkati orang kaya. Wah, seorang direktur dari sebuah bank. Hanya 12.000 kalau nggak salah. Membayarkannya untuk semangkok kacang poa. Ya. Orang bilang, wih, dia orang kaya. Bersyukur bisa memberkati orang kaya. Ya, situ. Ayo mari setiap kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan dalam hidup, mari kita hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup untuk menyatakan kemurahan Tuhan. Ya. Selalu saya katakan, mau hidup paling enak itu nggak usah ngurusin orang lain. Kayak kemarin teman ini yang memaksa saya untuk menjawab sebuah. Saya bilang, ngapain sih kamu ngurusin? Ya. Bilang, kok saya tidak dapat jawaban? Ya itu jawaban saya. Saya nggak bisa beli lebih dari itu. Karena saya tidak berhak menghakimi orang lain. Menilai orang lain, saya tidak mau lebih dari apa yang saya bisa lakukan. Entah dia benar, entah salah, itu urusannya sama Tuhan, bukan urusan saya. Kalau kamu tidak sejahtera dengan itu, ya tidak usah lihat. Doakan saja. Kalau kamu punya keberanian untuk menegur, ya datang tegur dengan kasih. Tapi jangan kamu berpikir bahwa kamu lebih benar dari dia. Ya. Apalagi
tapi saya yang jauh gini, kotanya jauh, kamu cuma kirim sebuah video lalu suruh saya menilai. Saya nggak berani. Dia punya gembala jersikan, ya biar gembalanya yang ngurusin, bukan saya. Kadang orang meminta kita memaksa untuk menjawab persoalan seperti itu. Meminta saya mungkin harus memberikan label ini sesat. Jangan, saya nggak mau. Nggak mau saya. Saya sampai hari ini punya teman-teman dari Sek Yehova, dari Mormon yang berteman baik dengan saya. Saya nggak berani, meskipun mereka sudah menyimpang dari firman Tuhan, tapi saya nggak berani mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka. Itu bukan urusan saya. Yesus sendiri memberikan nasihat pada muridnya, pada Petrus, waktu Petrus berkata, waktu Tuhan memberikan dia tanggung jawab, dia pikir, oh karena dia sudah bersalah menyangkal Tuhan, maka Tuhan berikan itu beban kepadanya. Ya, Petrus gembalakan domba-domba, gembalakan anak domba. Lalu Petrus katakan, kok saya? Mentang-mentang saya yang salah. Sekarang saya yang dikasih. Lalu dia, itu dalam pikiran Petrus, saya percaya itu. Maka dia berkata kepada Yesus, Tuhan, bagaimana dengan dia? Menunjuk kepada Yohanes, murid yang dikasih. Tuhan, bagaimana dengan dia? Kita itu kan juga suka tunjuk-tunjuk orang lain. Kalau kita merasa beban kita begitu berat, kalau merasa padahal ya senang juga, kok kita yang disuruh, kok bukan orang lain. Nah, kita tunjuk juga, bagaimana dengan dia? Lalu Tuhan jawab, gak usah urusin. Dia mau bangun, duduk, berdiri, itu urusannya dia dengan aku. Tapi kamu uruslah urusanmu. Selalu saya katakan hidup paling enak itu kalau kita nggak suka ngurusin orang. Berdoa boleh, memotivasi boleh, menegur dalam kasih boleh, mendorong boleh, tapi jangan sampai ngurusin. Ya. Yang harusnya menjadi urusan Tuhan kita urusin. Kenapa orang itu kok berubah-ubah sih? Akhirnya kita jadi kesel, kita jadi marah, kita jadi kecewa. Inilah yang dikatakan kepada Yosua. Di dalam kitab itu sekali Yosua. Ya. Kata firman Tuhan, mari mereka yang berkurang, tarik dari aku. Tapi jangan sampai pakaianmu sendiri tercemar olehnya. Betapa sering kita mau ngurusin orang lain, kita udah negur, kita udah ini, tapi dia tidak hiraukan. Terus apa? Kita menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi kesal. Ya, ayo, itu membuat pakaian kita tercemar. Jadi kita boleh melayani orang lain, boleh memotivasi, boleh menegur, boleh silakan. Tapi kalau sudah mentok, serahkan aja sama Tuhan. Jangan engkau yang memikirkan. Engkau kalau engkau terus memikirkannya, saya katakan engkau akan menjadi kecewa, marah, kesal, malah gak bisa tidur. Nah, kalau udah gak bisa tidur, pasti gak bisa ngurus, karena akan ngemil terus. Ya, hari ya. Balik dari kebenaran firman melalui semua apa yang sedang kita hadapi saat. Ingat, Allah sedang bekerja dalam hidup. Hari-hari Tuhan mau pakai anak-anak Tuhan hamba itu untuk menjadi saksi yang hidup. Kita bisa buktikan bukan hanya apa yang kita dengar, apa yang selama ini kita katakan tentang kasih, tapi mengerjakan kasih itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami kembali bersyukur untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Tuhan, tolong kami untuk memahami tujuan kehendak Tuhan. Saat Yesus mati untuk kami, membayar lunas harga hidup kami.
Semua dosa dan kesalahan kami Tuhan ampuni. Tuhan lemparkan ke jurang maut, ke tubir lautan yang paling dalam. Tuhan tidak pernah mengangkatnya lagi. Ajar kami untuk hidup dalam kasih karunia Tuhan. Menyadari bahwa kehidupan kami semata-mata ada oleh karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami mempergunakan di dalam hidup kami untuk melayani, untuk menyatakan kasih Tuhan yang boleh kami terima kepada orang lain sekitar kami. Kembali kami memohonkan berkat kasih Tuhan untuk masyarakat bangsa kami, negara kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud Amin sebagai Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR, DPD, pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota, aparat keamanan, TNI dan Polri. Tuhan tolong mereka masing-masing. Berikan hikmat akal budi, kemampuan, kerjasama yang baik untuk boleh sungguh mendatangkan kebaikan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati pemerintahan Kota Bontang, wali kota kami Punyani Murniani, Basirasi sebagai wakil wali kota. Berkati para anggota-anggota DPRD yang ada, pemerintahan Kota Bontang ini, RT RW, kepala desa, juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang ini, PT Badak, PT Pupuk. Kiranya Tuhan menolong mereka saat ini, masyarakat kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan mereka. Tuhan tolong berikan kekuatan, kesabaran. Berikan kepada aparat pemerintahan kami benar-benar dapat membagikan baik bantuan langsung tunai atau bantuan-bantuan yang lain secara adil, secara merata. Tuhan tolong orang-orang yang memiliki kota ini boleh berbagi kasih dengan saudara-saudaranya. Terpujilah akan nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi sebab Kau baik dalam hidup kami. Kembali kami mohonkan berkat kasih karunia Tuhan buat para perawat dokter yang mengambil bagian dalam perawatan COVID ini. Secara khusus di Kota Bontang ini untuk para medis yang terkena positif COVID Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya. Tuhan tolong kami menjaman tangan Tuhan bagi semua penderita COVID di Kota Bontang secara khusus Indonesia ini. Tuhan tolong Bapak supaya tidak dalam kematian karena COVID di Kota Bontang. Tuhan berikan roh kejujuran bagi setiap orang di kota ini Tuhan, untuk mereka secara jujur melaporkan diri mereka. Tuhan, terutama untuk Pastor Goa yang sampai hari ini ada beberapa yang belum melaporkan diri. Tuhan tolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati umat Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati gereja Tuhan, berkati gereja GBPSI seluruh Indonesia, dari ketua umum sampai kepada anggota-anggota MPMD dan semua Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi. Terpujilah akan nama-Mu, kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati setiap pribadi kami, baik Tuhan untuk mereka yang berulang tahun dan pribadi atau pernikahan sepanjang minggu ini, berkati di dalam kemurahan kasih Tuhan. Meteraikan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu saudara, atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kembali kita mengucap syukur untuk persekutuan kita di pagi hari ini. Ya, depan kita masih akan ada secara streaming, secara live. Ini penerbangan semua dihentikan, pelabuhan-pelabuhan sudah ditutup sampai 1 Juni ya, 1 Juni. Tapi ya kita bersyukur, kalau dulu di lockdown, betul-betul di lockdown, buta huruf, buta mata ya kan. Kalau sekarang kan udah masih bisa mudik lewat WA
mudik lewat Facebook, masih bisa ketawa ketiwi bersama keluarga, baik jauh maupun dekat. Lah, kita ingin bersyukur masa lockdown tapi hiburannya banyak. Nah, kalau lockdownnya tahun 60-an gitu, atau tahun 70-an baru TVRI hiburannya. Wah, mungkin pada BT lihat TVRI kan. Dan sekarang ini puji Tuhan, bisa lihat kemana-mana. Nah, puji Tuhan, kalau saya bersyukur bulan ini kita sudah baik jemaat gereja yang kita bisa membagi sembako, membantu mereka yang kekurangan. Kalau saya hitung-hitung ya, dengan apa yang kita lakukan itu yang dilaporkan, yang belum dilaporkan saya nggak tahu ya. Itu kayaknya lebih dari 100 paket sembako kita sudah berikan ya. Puji Tuhan, baik untuk jemaat, baik untuk masyarakat ya, baik untuk warga di sini ya, di mana gereja kita ini ada ya, mereka bisa merasakan berkatnya meskipun cuma lewat PRT dan saya katakan nggak usah bilang kalau dari kita ya. Nah, jadi kita bagikan, kemungkinan bulan depan juga masih kita akan kerjakan itu. Jadi pertama tentu bagi jemaat dulu ya, yang kita sudah lakukan. Bagi jemaat sudah tercover semua, barulah orang lain ya. Firman Tuhan katakan harus keluarga dulu yang diurusi, dengan orang diurusi keluarganya nggak terurus. Saya masih baca-baca di berita itu ya, online itu, ternyata ada berapa di Bontang ini ada yang 2 hari 3 hari tidak bisa makan. Waduh, kasihan ya. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara juga buka mata ya, buka telinga. Jadi kalau ada tetangganya yang benar-benar kesulitan, kesukaran, nggak ada yang perhatikan, kasih tahu ya, supaya kita bisa ikut meringankan beban mereka ya. Jadi meskipun itu bukan jemaat, bukan saudara seiman, tetap kita harus bantu. Sebab yang kita salurkan ini kalau saya lihat ya 80% bukan warga kita ya, jemaat ya. Jadi saya bersyukur untuk setiap Bapak Ibu yang boleh mengambil bagian. Nanti di grup juga untuk bulan depan kita akan juga buka ya, untuk nanti mereka yang mau berbagi kasih ya, kasihkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Percayalah pemerintah Tuhan atas setiap kita. Baik, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri bagi kita. Terpujilah akan namamu, Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau memberkati setiap kami sudah hadir untuk melayani Tuhan. Engkau memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati dan memakai setiap kami sudah mengembalikan persepuluhan, berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Agar setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan perkara Roh Kudus-Mu, kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali melayani kami, dan kuat kuasa darah Yesus Kristus membungkus hidup kami pribadi, memperlengkapi kami kembali dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu ketopong keselamatan, baju cira keadilan, kepinggang kebenaran, kasut berkerelaan beritakan Injil damai sejahtera Allah, perisai iman mematahkan api dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu Saudara sekaligus, sebentar lagi setelah usainya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat, kecintaan, kasih sayang, kemurahan pada Bapa di surga, pertolongan damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus-Nya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran
bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai kudusnya. Haleluya. Amin. Terima kasih.